Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah, kembali lagi dengan saya, Senur Aini. Di sini saya ingin membagikan sedikit ilmu kepada teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwasannya seluruh alam semesta ini telah Allah jelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran. Nah, salah satunya yaitu tentang pergantian siang dan malam. Oleh karena itu, pasti teman-teman udah penasaran banget dong ya dengan bagaimana penjelasannya. Yuk, jadi kita simak aja videonya. Pergantian siang dan malam yang terjadi setiap hari disebabkan oleh dua hal utama. Pertama, karena sumber cahaya kuat di tata surya hanya ada satu, yaitu matahari. Dan yang kedua, karena bumi berputar pada porosnya. Adanya gerakan berputar bumi pada porosnya, atau yang sering disebut rotasi bumi, mengakibatkan permukaan bumi yang terkena sinar matahari berubah bergantian sejalan dengan kecepatan bumi berputar. Permukaan bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami keadaan terang atau siang, dan sebaliknya, yang tidak terkena sinar matahari akan mengalami keadaan gelap atau malam. Rotasi bumi memiliki arah dari arah barat ke timur, sehingga dalam hal ini, bumi akan berputar berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam. Keadaan ini juga mengakibatkan belahan bumi di bagian timur mengalami waktu pagi paling awal, dan juga matahari terlihat terbit dari arah timur. Al-Quran sebagai panduan dan tuntunan bagi umat muslim telah menjelaskan fenomena yang terjadi di alam semesta. Salah satu fenomenanya adalah pergantian siang dan malam, yang salah satunya terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wa fulki tajri fil bahr bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai min ma'i fa ahya'il arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatil liqaumin ya'qilun. Shadaqallahul adzim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 memang menjelaskan tentang pergantian siang dan malam. Lalu, bagaimana pendapat para ahli tafsir mengenai pergantian siang dan malam? Berikut penjelasannya. Menurut ahli tafsir yang bernama Al-Mukhtasar atau Markas Tafsir Riyadh, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi beserta makhluk-makhluk yang menakjubkan di dalamnya, pada pergantian malam dan siang, serta yang Allah turunkan dari langit, sesungguhnya semua fenomena itu terdapat tanda-tanda yang jelas, menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang bisa memikirkan bukti-bukti dan memahami dalil-dalil dan tanda-tanda. Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 164, Allah menunjukkan keesaannya dengan adanya bukti pergantian siang dan malam, yaitu fenomena rotasi bumi, serta cahaya, gelap, dan teraturnya waktu bagi seseorang.
malam dikhususkan untuk istirahat dan siang dikhususkan untuk bekerja. Fenomena tersebut tidak diciptakan oleh Allah dengan sia-sia, di mana itu menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena silih bergantinya dua waktu, tercipta kehidupan di muka bumi. Manusia mengetahui sistem waktu dan menyusun sejarah dari peristiwa-peristiwa penting dari masa ke masa. Selain itu, pengetahuan wawasan dalam pergantian siang dan malam dapat dihitung dalam banyak bidang ilmu. Sebagai contoh, pengetahuan tentang fotoperiodisme pada tanaman telah memungkinkan ahli botani untuk mengelabui tanaman yang ditanam di rumah kaca dengan memanipulasi tingkat cahaya untuk mekar dan produksi benih dengan harga yang lebih tinggi. Ini adalah perubahan periode siang dan malam atau terang ke gelap, di mana hal tersebut memiliki berbagai makanan yang tersedia selama musim yang berbeda dan wilayah yang berbeda di dunia. Dengan demikian, tanda besar perubahan siang dan malam seperti yang diturunkan dalam Al-Quran telah memungkinkan rezeki kita sebagai tanda untuk mengenal Allah dan membimbing kita untuk memanipulasi proses ini untuk produksi yang lebih banyak. Istilah lain yang terkait menjelaskan fenomena ini di bidang ilmu kehidupan dan biologi adalah ritme sirkadian. Ini dianggap sebagai jam biologis internal dari siklus 24 jam dalam proses biokimia, fisiologis, atau perilaku semua makhluk hidup yang memungkinkan untuk melakukan tindakan tertentu selama waktu 24 jam ini. Proses fotosintesis yang bergantung pada cahaya, di mana energi matahari dipanen dan ditransfer ke dalam ikatan kimia ATP atau adenosin trifosfat, hanya dapat terjadi dalam cahaya saat fajar menyingsing dan pancaran cahaya mencapai tanaman. Reaksi gelap atau reaksi bebas cahaya menghasilkan karbohidrat dengan menggunakan ATP dan NADPH yang terbentuk pada siang hari. Evapotranspirasi dipercepat dengan naiknya suhu. Bumi memiliki sumbu sudut kemiringan 23,5 derajat. Apabila bumi mengelilingi matahari, poros bumi akan selalu mengarah ke titik yang sama di angkasa. Titik tersebut berdekatan dengan Polaris atau bintang utara. Karena itu, ada kalanya salah satu belahan bumi dengan sudut kemiringan 23,5 derajat mengalami lebih dekat atau lebih jauh dari matahari dalam waktu 365,25 hari. Peristiwa ini biasa terjadi pada tanggal 20 atau 21 Juni yang merupakan waktu titik balik musim panas atau summer solstice di belahan bumi utara, sehingga wilayah tersebut akan mengalami siang terpanjang. Kemudian, pada tanggal 21 atau 22 Desember merupakan waktu titik balik musim dingin atau winter solstice di wilayah belahan bumi utara. Sehingga pada saat peristiwa ini, kutub utara akan mengalami malam yang panjang, dan sebaliknya, di kutub selatan mengalami siang yang panjang. Sedangkan di bulan September, wilayah kutub utara akan mengalami titik balik musim gugur atau autumnal equinox, di mana wilayah tersebut akan mengalami malam yang panjang dan matahari tidak pernah terbit. Sebaliknya, kutub selatan akan mengalami siang yang panjang dan matahari tidak pernah tenggelam. Purwanto tahun 2008 dalam bukunya menyatakan bahwa matahari lahir dalam keadaan menyimpan sejumlah besar energi di dalam volume yang kecil. Energi ini dipancarkan dan menghangatkan alam semesta sampai akhirnya mencapai keadaan setimbang dengan seluruh ruangan yang tetap dingin. Menurut perhitungan ahli astrofisika,
Seandainya energi di seluruh bintang di jagat raya dipancarkan, maka energi tersebut masih belum mampu untuk membuat alam semesta ini menjadi terang benderang. Hikmah pergantian siang dan malam menurut Al-Quran, yang pertama, manusia dapat beristirahat pada waktu gelap, yaitu malam, dan pada waktu siang atau terang untuk beraktivitas. Selanjutnya, siang hari untuk mencari rezeki dengan mengerjakan berbagai rupa pekerjaan untuk memperoleh keutamaannya. Selanjutnya, pada perputaran malam dan siang, terkandung pemberitahuan mengenai perhitungan waktu dan perjalanan hari, bulan, dan tahun, serta mengenali berbagai kemaslahatan pada musim-musim tanam yang silih berganti. Perputaran malam dan siang juga bermanfaat untuk penetapan ajal serta umur, hutang, dan muamalah, mengenai perhitungan waktu-waktu ibadah, serta sholat dan puasa, haji, dan zakat. Nah, setelah menyimak penjelasan tadi, kita dapat mengetahui bahwa fenomena pergantian siang dan malam sudah Allah jelaskan secara terperinci dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Dan sesungguhnya, semua fenomena itu sudah menjadi tanda-tanda yang jelas akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta kita sebagai umatnya sudah seharusnya menjadikan pedoman Al-Quran sebagai landasan dalam menggali ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.